Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara tercinta, pembahasan kita makin mendalam. Satu pertanyaan yang harus jujur kita jawab. Kalau kita menyembah Allah, pencipta langit dan bumi, Allah punya rencana yang baik. Pertanyaannya, apakah Allah juga menciptakan dosa dan kejahatan? Apakah Allah juga menciptakan ketidakadilan dan kematian? Ini jawaban yang harus kita temukan. Allah yang baik, yang maha kasih dan penyayang, telah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Manusia diberi kuasa untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Kejadian 1 ayat 28. Tapi manusia diberi kewajiban untuk menjaga dan memelihara bumi. Kejadian 2 ayat 15. Tentunya Allah melengkapi manusia untuk menjaga harmoni itu, sehingga bumi berlangsung dengan baik. Satu pertanyaan, bagaimana manusia harus mengalami sengsara di dunia ini? Kita mengalami kematian dan kemalangan. Saudara-saudara tercinta, karena manusia itu debu tanah yang terbatas tempat, waktu, dan keadaan. Yang dalam Biblika 2 diciptakan seorang diri Taman Eden. Maka manusia diberi makanan tambahan, makanan istimewa, yaitu buah kehidupan. Supaya manusia tidak mati di bawah hukum naluri di bumi yang terbatas tempat, waktu, dan keadaan. Inilah kekekalan sementara atau kekekalan terbatas selama manusia masih makan buah itu. Yang kedua, karena manusia diberi kuasa untuk menjaga dan memelihara bumi, manusia diberi hikmat pengetahuan untuk membedakan baik dan jahat. Maka dibatasilah kebebasan manusia ini untuk menghormati harmoni itu, supaya manusia menjaga hidup benar. Ditumbuhkanlah pohon pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat, yang tidak boleh dimakan. Kejadian 2 ayat 16-17. Pengetahuan yang baik adalah harmoni dengan semesta, harmoni dengan Allah, dengan mengasihi Allah dan melakukan perintahnya. Itulah hablum minallah. Dan harmoni dengan manusia, sesama makhluk bumi, adalah mengasihi sesamanya seperti diri sendiri dengan kejujuran, kesetiaan, dan keadilan. Hablum minannas. Mika 6 ayat 8. Dan itu disimpulkan dengan benar oleh Yesus Kristus, Sang Guru kita. Ketika dia ditanya oleh ahli Taurat, hukum apakah yang paling utama? Yesus menjawab, dengarlah hai Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu satu. Memang Tuhan itu satu. Yang kedua, kasihlah Yahweh Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Taatilah perintahnya. Hablum minallah. Dan hukum ketiga, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Egois itu racun. Dari mana munculnya egois? Itulah hablum minannas. Saudaraku, karena Allah Maha Tahu, manusia yang terbatas tempat, waktu, dan keadaan, makhluk materi, tapi diberi kuasa dan kebebasan seperti Allah, gambar Allah. Manusia bisa salah. Manusia itu salah
itu manusiawi. Maka Allah menambahkan dalam hidup manusia karakternya, kejujurannya, yaitu kudrat ilahi. Pengkhotbah 7 ayat 29. Itulah Shirathul Mustaqim yang harus kita cari dalam hidup kita selama di dunia ini. Nah, dari mana sekarang kejahatan itu muncul? Dari mana dosa itu muncul? Kitab suci mengatakan bahwa manusia yang seorang diri itu kesepian. Dan rencana Allah manusia itu berkembang memenuhi bumi. Maka manusia diberi pasangannya. Itulah perempuan yang diambil dari tulang rusuknya. Sekarang manusia sudah berpasangan. Manusia menikmati kenikmatan hidup dunia yang sempurna dengan istrinya. Apa yang terjadi? Setelah sekian lama mereka menikmati kebahagiaan dan kenikmatan dunia, maka terjadilah satu peristiwa, entah berapa lama itu. Perempuan itu berjalan-jalan sendiri ketika suaminya sedang istirahat. Dia bertemu dengan ular, sahabatnya, binatang yang paling cerdik, dan berjalan bersama. Tidak terasa mereka berjalan ke dekat pohon pengetahuan baik dan jahat yang sedang ranum. Dikatakan pohon itu sedang ranum, berkilau-kilau, bercahaya, dan kayaknya nikmat. Itulah awal ujian manusia. Maka ular itu bertanya kepada manusia, "Hei, Mbak, semua ini tidak boleh dimakan ya?" Tentu saja. Hawa berkata, "Oh, semua boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan cuma pohon pengetahuan baik dan jahat. Buahnya tidak boleh dimakan." Kenapa? Karena akan mati. Tiba-tiba ular itu berkata, "Oh, nggak mungkin. Allah tahu kalau kamu makan buah itu kamu akan menjadi seperti Allah, menentukan sendiri baik dan jahat. Coba lihat." Nah, disinilah pergaulan. Perempuan itu melihat buah itu berkilau-kilau, menarik, lezat, dan kalau dimakan tambah pintar. Muncullah keinginan. Inilah akar. Keinginan. Manusia, perempuan itu ingin seperti Allah. Ingin menentukan sendiri baik dan jahat, tidak perlu diajar, malah dia akan mengajar dan berkuasa atas suaminya dan atas semua makhluk bumi. Terjadi pergumulan. Akhirnya perempuan itu nekat memetik dan makan. Seketika dia sadar bahwa dia sudah bersalah. Seketika dia sadar dia sudah melanggar hukum. Dia tahu resikonya dia akan mati. Bisa egoisme, menentukan baik dan jahat sendiri itu sudah menguasai pikiran perempuan. Gantinya dia jujur untuk diperbaiki. Perempuan itu tidak mau mati sendiri. Maka dia membujuk suaminya untuk ikut makan, menemani. Inilah sifat dosa. Para penjahat kalau tertangkap dia pasti nyokot, mencari teman. Itulah cara polisi untuk membongkar kejahatan. Ini rahasia besar yang tersembunyi munculnya misteri dosa atau kejahatan. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah karena dia tidak jujur lagi. Dan kejatuhan manusia ini menimbulkan kontroversi
pertikaian di surga. Malaikat yang melihat manusia, ciptaan anak Allah, wakil Allah, pilihan Allah, menimbulkan kejahatan. Muncul pertanyaan, apakah anak Allah tidak cakep? Atau apakah anak Allah membuat kesalahan sehingga manusia cacat buatan? Tapi sebenarnya akarnya adalah si penuduh itu, iblis, ingin kedudukan anak Allah. Apakah Allah tidak salah pilih? Inilah pertarungan yang terjadi. Inilah akar dosa, keinginan yang melawan harmoni. Allah dengan bijak menyelesaikan itu. Dia tidak menghukum manusia, dia tidak menghukum anak Allah, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan itu, saudara bersaudara antar malaikat dengan baik. Anak Allah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dia telah bekerja benar, dan si penuduh iblis itu diberi kesempatan untuk mengawasinya, maka dia jadi pengawas. Inilah rahasia besar yang ingin diketahui malaikat, yang tersembunyi berabad-abad, tapi itu dinyatakan pada kita di akhir zaman. Saya bersukacita memahami latar belakang jatuhnya manusia. Tentu saja anak Allah dan malaikat berbincang menyelesaikan sementara manusia di Taman Eden, tapi mereka tidak bisa menyelesaikannya. Masing-masing berpendirian kokoh pada pendiriannya. Maka anak Allah yang tertuduh itu melakukan pembelaannya dengan baik. Pertama-tama manusia diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mengapa? Supaya mereka jangan makan buah kehidupan, sehingga hidupnya kekal dan cacatnya kekal. Maka dia yang bertanggung jawab atas kejatuhan manusia terbukti salah. Jawaban yang bijak. Maka pertarungan kontroversi antara anak Allah dan iblis berlanjut di luar Taman Eden. Manusia yang diusir dari Taman Eden tanpa buah kehidupan, maka sepenuhnya berada di bawah hukum naluri yang berlaku di bumi. Manusia terbatas tempat, waktu, dan keadaan. Manusia harus makan, minum, berketurunan, dan mati. Hukum dialektika berlaku, sama seperti makhluk bumi lain. Adil Allah itu. Saudaraku, anak Allah memperhatikan manusia. Manusia yang keluar dari Taman Eden dan menyembunyikan rasa malunya dengan menutupi rasa malunya dengan daun yang sangat rentan dan menimbulkan kasihan. Maka anak Allah mengambil seekor ternak, disembelih di depan mereka, mati berkelejotan. Inilah kematian pertama akibat dosa. Adam dan Hawa melihat itu dan merasa ketakutan. Tapi anak Allah menghibur dia. Anak Allah akan memimpin dia kembali kepada kodrat ilahi, kembali kepada harmoni dengan Allah. Manusia bersukacita. Inilah Injil. Kesempatan kedua buat manusia yang jatuh dalam dosa. Manusia percaya. Maka diadakanlah perjanjian antara malaikat anak Allah itu dengan manusia, di mana anak Allah akan memimpin manusia kembali kepada kodrat ilahi, dan Adam dan keturunannya harus taat pada hukum
mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia dengan kejujuran, kesetiaan, keadilan, dan kerendahan hati, mengalahkan egoisme. Ingin menjadi seperti Allah yang sudah ada dalam pikiran mereka. Adam sudah tidak layak untuk dipersembahkan. Adam harus mendidik anak cucunya sampai lahir benih perempuan, yaitu manusia yang benar-benar taat dan jujur, mengalahkan egoisme. Inilah yang akan dijadikan bukti oleh anak Allah dalam pembelaannya di depan pengadilan Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 15, itulah perjanjian pertama malaikat perjanjian dengan manusia. Kita ketemu lagi dalam pembahasan iblis menang jadi penguasa bumi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.